Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita. Saya di sini akan ingin menjelaskan tentang bab 8, aliran-aliran pendidikan. Gagasan dan pelaksanaan pendidikan selalu diamani sesuai dengan dinamik manusia dan masyarakat. Sejak dahulu, kini maupun di masa perkembangan sosial, budaya, perkembangan iptek, pemikiran seperti bidang-bidang lain antara pemikiran dalam pemikiran terdahulu. Jadi, selain mempelajari bab 8 ini, Anda diharapkan dapat memahami aliran-aliran kasitak atau pendidikan apprentice, nanarusme ataupun PNS utama. Memahami gagasan dua tongkat pemikiran pendidikan di Indonesia, perguruan kebangsaan, taman siswa, ruang pendidikan INAS, kayu tanah, upaya dan hasilnya. Pemahaman terhadap pemikiran penting dalam pendidikan akan tengah pendidikan dan wawancara kesejarahan. Datang wawasan heronis ataupun perkat. Aliran kasitak itu gerakan baru pendidikan. Jadi dalam aliran kasitak itu pendidikan itu terhadap pemikiran pendidik di Indonesia. Jadi manusia merupakan makhluk yang materius yang mampu menjalankan dan menjelajah angkasa luar, tetapi angkasa dalamnya masih belum cukup terungkap dan maksimal para pemikir. Jadi di aliran kisatak pendidikan dan pengaruhnya itu terdapat pemikiran pendidik di Indonesia. Bukan hanya itu, tapi di aliran novelitis itu mempunyai bertolak belakang, seperti bertolak ke arah gitu. Jadi pembawa lingkungan hasil pendidikan dan perkembangan. Terus pengaruh aliran kisatak dalam pemikiran praktek pendidikan di Indonesia. Dalam aliran pendidikan di Indonesia mampu seperti gerakan pendidikan dan pengaruh terhadap pelaksanaan di Indonesia. Jadi pekerjaan alam sekitar, digerakkan pendidikan dan pendekatan anak dengan sekitar adalah gerak pengajaran 1008 dan jernih dengan Hermod dan pembelajarannya. Jadi English 1959-1916, di Belanda dengan Herpanis level kehidupannya, satu pembelajaran dalam perkembangan di Indonesia ini, bahan pengajaran berhubungan satu sama lain seret atau secara teratur. Dari secara teratur itu anak harus mengetahui barangnya terlebih dahulu sebelum mendengarkan, dan namanya tidak sebaiknya dengan dikatakan dengan dari pengertian tentang barang itu. Pembelajaran sesungguhnya harus berdasarkan pada pembelajaran. Jadi kita harus berpusat atas pembelajaran itu gitu. Haruslah diadakan perjalanan memasuki hidup dan kesejahteraannya semua jurusan agar murid paham akan hubungan antara bermacam-macam lapangan dalam kehidupan pembelajaran alam dan sekitar. Jadi kita manfaat alam dan sekitar itu cocoklah bagi kita gitu ya guys. Iya, soalnya kan ada metode global dan ada metode integrated. Dorongan pengetahanan diri, dorongan mencari makanan, minuman, dorongan memelihara diri. Sedangkan minat terhadap masyarakat bensotif antara lain dorongan sibuk bermain, dorongan meniru orang lain. Jadi gitu contohnya. Sekolah kerja itu yaitu tiap orang adalah pekerjaan, salah satu lapangan jabatan. Tiap orang wajib menyumbangkan tenaganya untuk kepentingan negara.
Terus hanya itu saja yang saya terangkan. Sekolah teknik kerajinan, sekolah dagang, sekolah pertanian bagi anak laki-laki, sekolah rumah tangga kota, sekolah rumah tangga desa berdua, yaitu terakhir khusus untuk para gadis. Dan untuk para gadis juga sekolah berbentuk bersifat inklusif. Nah, dengan inklusif ini manusia bisa menggunakan gitu ya, apa tuh, seperti pekerjaan ibu rumah tangga gitu guys. Tapi bukan hanya pekerjaan proyek saja, pekerjaan pengaruh gerakan baru dalam pendidikan terhadap pelanggaran gitu, pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia itu telah dikemukakan bahwa gerakan baru dalam pendidikan tersebut berdasarkan pikiran tentulah menjangkau semua segi dari pendidikan dan gerakan-gerakan itu. Dia posisi santun ataupun masyarakat. Jadi kita harus bisa gitu mempengaruhi gimana gitu supaya bidang ini bisa didorong gitu. Jadi hipernasional gitu ya. Terus dalam hipernasional juga ada dua aliran. Aliran pokok dan pendidikan di Indonesia. Pengaruh kebangsaan atas tujuan tanam siswa. Tujuan tanam siswa itu mempunyai asas perjuangan. Jadi kita tuh harus mempunyai perjuangan gitu terhadap pemerintah nasional Belanda serta sekaligus untuk bertujuan asas tersebut. Secara singkat, atas 1922 adalah sebagai berikut, bahwa setiap orang mempunyai hak diri seperti gen eksklusif dengan meningkatkan tertibnya persatuan dan pri kehidupan umum dan asas asasi pertama. Bukan hanya itu aja kawan, tapi yang saya ketahui di sini itu tentang pasal pertama. Disinilah kita dapat saksikan sendiri terkandungnya dasar kemerdekaan bagi tiap-tiap warga untuk mengatur. Jadi kita tuh harus mengatur gitu ya, mengatur diri sendiri, dilaksanakan satu kebebasan. Jadi bebas itu bukan terlalu luas gitu ya, tapi bebas itu harus ada disiplin dan ada pasalnya gitu guys. Jadi bukan hanya itu saja yang saya ketahui di sini masalah pendidikan. Jadi kebutuhan masyarakat, hasil pendidikan, tujuan pendidikan, proses pendidikan, rancangan pendidikan, warga negara, masuk mental pendidikan. Jadi penerapan, mutu, estesim, reflesim, yaitu saling berkaitan antara masalah-masalah pendidikan. Jadi kita harus gimana sih supaya tidak ada masalah gitu dalam pendidikan. Meskipun kesempatan masalah pendidikan seperti yang telah ditemukan dalam butiran atas, salah satu antara lain dalam kenyataan pelaksanaan pendidikan, lapangan masalah tersebut saling berkaitan, bahkan mungkin secara rentak. Jadi rentak itu secara beberoyotan munculnya dalam permukaan, meskipun dengan bobot seperti bobot bebetnya gitu antara sesama gitu guys. Jadi bukan hanya itu saja, perkembangan iptek itu perkembangan dalam pendidikan. Kalau lanjut pertumbuhan penduduk itu berlanjutlah pertumbuhan penduduk dan berluaslah penduduk di Indonesia ini.
Apresiasi masyarakat, apremiasi masyarakat, yaitu bisa berapresiasi gimana sih ini supaya masyarakat ini bisa berprofesional gitu. Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan, jadi perkembangan iptek dan seni. Perkembangan iptek terhadap hubungan erat gitu, hubungan erat antara pendidikan dengan iptek, ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan teknologi, ilmu pengetahuan merupakan hasil evolusi secara sistem dan egeorosi mengenai alam semesta, dan teknologi adalah penerapan. Jadi dalam di sini juga diterangkan ya, total pemikiran jumlah penduduk menurut Bank Dunia Indonesia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.